Bab 356, Penutupan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur. Bila eterik di tanganku, tidak lebih besar dari belati sederhana dan kabur di tepinya, menabrak makhluk bersayap yang terbuat dari batu sebelum hancur di tengah jalan, belum mampu menahan benturan. Tanganku melingkari leher makhluk itu. Itu tampak seperti kelelawar dengan wajah tergencet membatu dan mulut besar. Rahangnya yang lebar membentak gila-gilaan hanya beberapa inci di depan wajahku saat cakarnya yang bergerigi menancap di lenganku dalam upaya putus asa untuk menarik dirinya lebih dekat. Memegang gargoyle kembali dengan satu tangan, aku menyulap pedang lagi di tangan aku yang lain dan menancapkannya ke kepala binatang itu, yang terbelah dengan retakan keras. Bilahnya patah dan menghilang, meninggalkanku dengan tangan kosong untuk membela diri saat dua gargoyle jatuh ke arahku. Baut kembar api gelap menghantam gargoyle yang turun, dan binatang buas yang menukik meledak. Puing-puing mereka berhamburan ke tanah seperti hujan es dan mengirimkan percikan kecil di mana ia mendarat di sungai yang membelah zona itu. Aku melirik ke belakang untuk melihat Caira mengulurkan tangannya, memperlihatkan gelang perak yang dia ambil dari ruang harta Spearbeax. Itu tampak tipis di pergelangan tangannya, hampir tidak lebih dari manset dekoratif yang ditutupi ukiran rumit. Dua pecahan perak sempit berputar membela diri di sekelilingnya, berkobar dengan cahaya gelap. Pada napas berikutnya, mereka mulai redup saat mereka melayang kembali ke Bracer dan menyambung kembali ke sana, cocok dengan pola ukiran. Regis melompat ke arah kami, meludahkan sepotong batu dari mulutnya. Di belakangnya, zona terbentang jauh ke kejauhan, ditutupi dengan puing-puing yang kami lewati. Kami berada di ngarai dengan tebing berbatu terjal di kedua sisinya. Mereka mendaki begitu tinggi sehingga hanya sepotong langit yang bisa terlihat di atas kami, seperti pantulan sungai tipis dan jernih yang mengalir di sepanjang dasar ngarai. Bebatuan lepas dan puing-puing, sisa-sisa makhluk gargoyle, berceceran di dasar ngarai. Itu mengguncang, kata Regis, datar. Aku akui, itu tidak buruk setelah semuanya bergulir, jawab Caira, dengan hati-hati mempertahankan wajah lurus kecuali sedikit getaran di bibirnya. Faktanya, itu agak marmer. Kurasa kesenangan, seperti keindahan, ada di mata batu, jawab Regis, suaranya bergetar saat dia mati-matian berusaha menahan tawa. Aku menghadapi portal keluar dengan napas dalam-dalam. Aku sangat senang aku membawa kalian berdua. Caira melangkah ke sampingku. Oh, jangan terlalu keras kepala, Grey. Ya, Putri, kamu seharusnya tidak menganggap kami sebagai granit. Regis pecah, menggonggong dengan tawa. Mengabaikan rekan-rekan aku fokus pada portal, pikiran aku mengerjakan pertanyaan yang aku bawa sejak memperoleh kompas. Itu pasti lebih dari sekadar generator portal yang membawa kami masuk dan keluar dari reliktem sesuka hati. Pikiranku terus kembali ke Jin. Meski sulit dipercaya, mereka telah merancang dan membangun tempat ini. Mereka pasti punya cara untuk melewatinya, dan aku sudah tahu kalau kompas bisa berinteraksi dengan portal reliktems. Sebuah gambar melintas di pikiranku, memori palsu yang ditanamkan oleh Sylvia dengan pesan terakhirnya kepadaku. Kejernihan ingatan telah memudar seiring waktu, tapi aku tahu itu adalah salah satu zona menuju kehancuran Jin berikutnya. Sejauh ini, aku telah tersandung membabi buta melalui reliktem, mengetahui bahwa tempat ini membimbing aku menuju tujuan aku. Atau begitulah tampaknya, setidaknya. Tapi mempercayai secara membabi buta pada intrik dari ras pengguna eter yang sudah lama mati tidak sesuai dengan kebutuhanku. Tidak jika aku akan menguasai takdir. Duduk, aku fokus pada ingatan memudar yang ditinggalkan Sylvia saat aku mengaktifkan relik setengah bola. Itu berdenyut dengan eter saat cahaya abu-abu berkabut menyelimuti portal, menggantikan kilau licin minyak yang tergantung seperti tirai di dalam bingkai batu potong dengan pemandangan yang jelas dari kamarku di Akademi Pusat. Sialan, aku mengutuk, memotong aliran eter ke dalam relik, menyebabkan portal kembali ke penampilan aslinya. Pasta protein untuk pikiranmu. Aku melihat ke atas untuk melihat Caira memegang ransum berisi nutrisi yang dimasukkan ke dalam kemasan tabung terisolasi. Hanya memikirkan cara menggunakan kompas dengan benar, jawabku, tersentak menjauh dari bau kuat yang dipancarkannya. Bagaimana caramu memakan makanan itu? Baunya mengerikan. Dia mengangkat bahu sebelum meremas isi dari tabung ke dalam mulutnya. Tidak sepertimu, aku sebenarnya harus makan untuk bertahan hidup. Barang-barang ini mudah dibawa-bawa dalam jumlah besar untuk pendakian yang jauh. Kurasa aku senang aku tidak perlu makan, kataku, mengernyitkan hidung. Caira mengibaskan tabung itu, mengipasi bau daging kental di wajahku. Aku meringis dan menepis tangannya, buku-buku jariku berdering di manset perak di pergelangan tangannya. Bagaimana perasaan artefak barumu? Tanyaku, ingin mengalihkannya dari menyiksaku lebih jauh. Benar-benar membuat frustrasi, cemberut Caira. Sepertinya aku telah menumbuhkan anggota tubuh baru yang harus aku pelajari untuk digunakan dari bawah ke atas. Dia melakukan itu sepanjang waktu, kata Regis, mengangkat bahu lupinnya. Aku menjepit tanganku di sekitar moncong Regis sebelum merespons. Sepertinya kamu sudah paham dengan apa yang kulihat di belakang sana. Senyum tipis tersungging di sudut bibir Caira sebelum menghilang dengan cepat. Dia mengangkat gelang peraknya saat dia berbalik ke arah portal. Apakah menurut kamu kompas berfungsi seperti artefak aku? Maksud kamu apa? Aku bertanya sambil melepaskan Regis.
Ketika aku pertama kali menyalurkan mana ke dalam artefak, aku benar-benar mengira itu hanya item pertahanan karena cara pecahannya hampir tidak melayang di sekitar gelang. Butuh waktu berhari-hari untuk bereksperimen terus-menerus untuk menyadari bahwa pecahan dapat dikontrol secara independen, jelasnya, menelusuri alur yang terukir di gelang perak. Bagaimana jika fungsi pengembalian kompas adalah default dan bagi kamu untuk melakukan lebih banyak, perlu panduan lebih lanjut? Ekspresi Chaera melunak. Tampaknya tidak mungkin penyihir kuno akan membiarkan orang-orang mereka melintasi zona ini tanpa tujuan. Kalau tidak, apa yang akan menghentikan mereka dari terjebak, berkeliaran sembarangan menuju kematian mereka? Aku melihat saat dia tanpa sadar memainkan gelang perak di pergelangan tangannya. Tatapannya kosong, terfokus pada ingatan yang jauh. Dia tidak memikirkan Jin, atau aku, atau bahkan dirinya sendiri. Karena itu bukan tentang dia. Kau takut dengan kemungkinan bahwa Relictums mengirim saudaramu ke suatu tempat yang tidak bisa dia hindari, kataku lembut, mendapatkan tatapan terkejut dari bangsawan Alakrian berambut biru. Apakah membaca pikiran adalah salah satu kekuatan dunia lainmu? Dia bertanya dengan ngeri. Tolong beritahu aku bahwa kamu tidak menyembunyikan fakta bahwa kamu bisa. Aku membiarkan senyum kecil tersungging di wajahku. Aku pandai membaca orang, tapi itu bukan sihir. Ya, dia menegaskan dengan napas lega. Aku sudah bertanya-tanya untuk sementara waktu sekarang. Apakah zona itu kamu menemukan belati dan jubahnya di suatu tempat? Tempat yang hanya aku yang bisa melarikan diri. Dia mengangguk ragu. Seperti ruang cermin atau pegunungan beku. Bahkan jembatan wajah tidak akan bisa dihindari tanpa. Kami menyebutnya langkah dewa, aku mengisi. Tanpa kemampuan, langkah dewa, kamu. Dia memberiku pandangan menilai. Regis menamakannya begitu, bukan? Aku mengeluarkan tawa keras yang bergema dari dinding ngarai. Bagaimana kamu tahu? Dia tersenyum kecut. Sesuatu memberitahuku bahwa kamu tidak akan begitu. Muluk-muluk dalam menyebut kemampuanmu. Satu, itu nama yang bagus, jawab Regis membela diri setelah menarik moncongnya dari genggamanku. Dan dua, kamu dulu menggunakan mantra yang disebut Absolute Zero, jadi. Tidak, kataku sebagai jawaban atas pertanyaan awalnya. Zona tempat aku menemukan belati kakakmu tidak seperti itu. Itu cukup mematikan untuk merenggut nyawa banyak Ascender sebelum aku menemukannya, tetapi itu tidak memerlukan penggunaan eter untuk melarikan diri. Petik 2. Setidaknya itu sesuatu. Aku senang dia memiliki kesempatan bertarung, bahkan jika dia tidak berhasil. Chaera memaksakan senyum sebelum berbalik dan berjalan pergi. Regis tetap di sisiku saat aku mengembalikan fokusku pada relik setengah bola di tanganku. Seperti yang dikatakan Chaera, mungkin kompas membutuhkan lebih banyak bimbingan. Menutup mata, aku memvisualisasikan zona yang meninggalkan dampak terbesar pada aku, zona yang dapat aku ingat dengan sangat jelas. Ini benar-benar berubah, kata Regis dengan tidak percaya sebelum dia mengerang. Kamu hanya harus memilih yang itu. Aku membuka satu mata untuk melihat lantai marmer yang mulus, langit-langit melengkung yang tinggi, dan pintu tertutup rune yang menutup kedua ujungnya, bersama dengan patung-patung bersenjata yang melapisi kedua sisi lorong. Ini benar-benar berhasil, dengusku, merasakan aliran dari intiku saat kompas terus menyedotku untuk menahan tujuan baru itu tetap terbuka. Menonaktifkan relik, aku mulai mengingat detail tujuan kami di kepala aku. Setelah gambar itu jelas dalam pikiranku, aku menepuk Regis di sisinya. Dapatkan Chaera. Sedang pergi. Pada saat portal telah stabil ke zona berikutnya yang akan kami tuju, Chaera telah tiba dengan Regis, dengan mata terbelalak kagum. Aku tidak percaya kamu benar-benar mengetahuinya begitu cepat, gumamnya. Saranmu membantu, kataku, mengulurkan tangan saat Regis menghilang kembali ke dalam diriku. Ayo pergi. Dengan napas dalam-dalam, kami berdua melangkah, langsung disambut oleh embusan angin lembab. Di sekitar kami ada pepohonan lebat yang tumbuh dari lantai dan langit-langit, berbintik-bintik dengan warna sesekali dari buah eter, sementara jaring akar kusut menyebar tanpa henti di bawah kaki kami. Yah, ini jelas bukan kamarmu, Chaera mengamati. Jadi ini adalah salah satu zona yang perlu kamu kunjungi dalam kues misterius milikmu ini. Tidak, kataku pelan, berbalik ke arahnya. Disitulah saudaramu meninggal. Kepala bangsawan Alakrian melesat ke arahku, mata merah cerdasnya melebar dan gemetar sebelum dia berbalik, membiarkan rambutnya jatuh untuk melindungi wajahnya. Terima kasih, Gray. Mengabaikan sensasi menusuk dari seringai mengejek Regis, aku menyimpan kompas kembali ke rune aku sebelum melangkah maju. Jangan berterima kasih padaku. Terakhir kali kami berada di sini, Regis dan aku telah membunuh kaki 1000 raksasa dan semua kecuali satu telurnya sehingga kami tidak menghancurkan ekosistem halus yang terdapat di dalam zona tersebut. Tapi waktu bekerja dengan aneh di Relictums, jadi kami tidak tahu apa yang akan kami temukan di sini. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Menelusuri pohon-pohon di dekatnya, aku menemukan satu dengan cabang-cabang yang kuat dan mulai mengangkat diri ke atas, menghindari buah yang menjuntai dan makhluk tak kasat mata yang menggunakannya sebagai umpan. Begitu aku berada 70 kaki di udara, aku mengamati sekeliling kami, mencari sarang kaki 1000. Meskipun lubang galian kasar yang membuka ke sarang kaki 1000 tidak mencolok, cahaya eterik yang terpancar darinya tidak, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Itu kurang dari 1 mil jauhnya.
Namun, sebelum aku bisa turun ke yang lain, gerakan menarik perhatian aku di kanopi yang jauh. Puncak pohon berdesir saat sesuatu bergerak di bawah mereka. Monyet berekor dua itu tidak cukup besar untuk membuat pepohonan bergoyang. Menjatuhkan dari cabang ke cabang, aku berada di tanah dalam hitungan detik. Aku mengangkat jari ke bibirku sebelum berbicara dengan Caira dalam bisikan telanjang. Makhluk itu keluar dari sarangnya. Jaraknya beberapa mil, tapi kita harus bergerak dengan tenang. Menganggukkan kepalaku ke arah yang harus kami tuju, aku mulai memimpin, mengambil setiap langkah dengan hati-hati untuk menghindari membuat suara yang tidak perlu. Kenapa kamu begitu tegang? Kami jauh lebih kuat dari saat kami pertama kali datang ke sini, Regis mencemooh. Aku tahu, tapi sulit untuk melepaskan jenis ketakutan yang tumbuh dalam dirimu saat kamu lemah. Itu tumbuh bersama kamu. Hutan itu sunyi. Bahkan langkah kaki-kaki seribu yang berat pun terlalu jauh untuk didengar. Kurangnya kicauan burung atau dengungan serangga terasa tidak wajar. Tapi, selain dari kaki seribu yang rakus, zona itu hanya menjadi rumah bagi monyet berekor dua, dan mereka telah beradaptasi untuk benar-benar diam. Bahkan ketika aku mendengarkan mereka, aku tidak bisa mendengar satupun. Aku berhenti, mengamati pepohonan lebat. Buah yang kaya akan eter tergantung seperti buah pir gemuk di sekitar kami, tetapi tidak ada satupun monyet berekor dua yang terlihat. Menatap mataku, aku fokus pada langit-langit, di mana pepohonan tumbuh seperti tanaman merambat yang menempel. Meskipun aku mengamati bayangan jauh selama 1 menit atau lebih, aku tidak melihat gerakan. Apa yang salah? Caira berbisik, kepalanya berputar dari sisi ke sisi. Apa yang kamu lihat? Tidak ada, aku mengakui. Tidak ada sama sekali. Aku tidak yakin mengapa tidak adanya setengah dari fauna lokal membuat aku gugup, tetapi memang begitu. Aku memperkuat lapisan ether yang menutupi tubuh aku dan melanjutkan. Kami sampai di pintu masuk sarang tanpa melihat tanda-tanda kehidupan sama sekali. Caira berlutut dan mengintip ke dalam terowongan yang redup. Dia mengendus dan mengerutkan hidungnya. Bau busuk apa itu? Aku menirunya dan hampir tersedak bau daging busuk. Aku merasa Regis meringis di dalam. Sudah cukup menjijikkan hanya dengan membaca pikiranmu. Aku akan menunggu yang ini saja. Mungkin itu mayat kaki seribu, bisikku, mengambil beberapa langkah tentatif menuruni terowongan yang curam. Terowongan itu memancarkan cahaya ungu samar, seperti sebelumnya, tapi terasa lebih besar dari sebelumnya, dan tanah yang bergejolak di lantai memiliki semburat merah di bawah cahaya ungu. Kami bergerak diam-diam di sepanjang terowongan sampai terowongan itu melebar dan terbuka di sebelah kiri kami. Kristal ether tersebar di lantai terowongan, beberapa hancur menjadi kerikil dan tidak lagi bersinar. Ini akhirnya membuka ke gua besar tempat kami bertarung melawan kaki seribu pertama. Caira menutup mulut dan hidungnya dengan tangan. Kami telah menemukan sumber baunya, dan itu bukan kaki seribu yang kami bunuh. Kristal ether menutupi tanah, tidak lagi bertumpuk tetapi menyebar dan hancur. Mereka ternoda merah oleh mayat monyet yang setengah dimakan yang membusuk bercampur di antara mereka seperti sekam yang aneh. Itu seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. Abu-abu, Caira terlihat seperti sedang sakit, tapi aku tidak berpikir itu hanya dari pemandangan di depan kami. Dulu tidak seperti ini, kataku lembut. Tidak ada yang begitu mengerikan. Aku mulai bermanuver melalui gua, mencoba menghindari kekacauan yang paling parah. Kristal ether yang retak dan pecah berderak di bawah kakiku, membuat suara yang tidak nyaman. Aku mencari sarang seperti mangkuk tempat aku awalnya menemukan telur kaki seribu dan kristal yang berisi baju besi dan senjata, semua yang tersisa dari Ascender yang dimakan oleh binatang itu, tetapi itu hilang. Di mana sarang itu berada, tanah digali dan diinjak-injak, satu-satunya tempat tanpa kristal dan mayat. Saat aku mendekati lubang tandus, kakiku menabrak sesuatu di bawah kristal, dan aku mengeluarkan gagang pedang yang patah. Itu adalah salah satu yang telah aku beri ether dan hancurkan, sebelum aku menemukan belati dan jubah Sevren. Aku melemparkannya kembali ke dalam kekacauan. Maaf, kataku ketika Caira berdiri di sampingku. Aku pikir ini akan lebih sentimental. Tangan Caira berhenti sejenak di bahuku. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Berjalan dengan hati-hati ke tengah lubang tandus tempat sarang itu berada, dia berlutut. Jari-jarinya menyisir tanah yang baru digarap. Aku tetap diam, membiarkannya memikirkan apapun yang dia pikirkan. Aku membayangkan dia ingin mengucapkan selamat tinggal, sesuatu yang orang tua angkatnya tidak pernah benar-benar memberinya kesempatan untuk melakukannya. Suasana hati aku berubah menjadi melankolis ketika aku memikirkan ayah aku. Aku berharap aku telah berbuat lebih banyak untuk mengenang dia. Reynold Lewin telah menjadi pria hebat, pahlawan, dan pantas mendapatkan lebih dari kematian mendadak melawan binatang buas yang tak punya pikiran. Kemudian lagi, Caira mungkin merasakan hal yang sama tentang Sevren. Abu-abu. Aku melihat ke bawah ke dalam lubang di Caira. Dia mengerutkan kening. Apakah kamu mendengar itu? Aku membiarkan diri aku terganggu, sehingga tidak segera menyadari kebisingan yang semakin meningkat. Kedengarannya seperti seluruh pasukan mendekat, seperti 1.000 tentara berlapis baja yang berlari melalui hutan di atas. Sial, itu di sini, kataku, memberikan tanganku untuk membantunya keluar dari lubang. Regi.
Apakah aku harus? Dia menggerutu, tetapi serigala itu tetap muncul di sampingku, nyala apinya berkedip-kedip karena gelisah. Kami dengan cepat mengatur diri untuk pertempuran. Aku berdiri di dekat pusat gua, bersiap untuk menarik perhatiannya. Regis merayap ke kiri, tetap dekat dengan dinding yang jauh. Caira tetap berada di belakang, pedangnya terhunus dan dua duri perak mengorbitnya untuk membela diri. Suara gesekan kerangka luarnya yang keras di sepanjang dinding terowongan membuat seluruh sarang berguncang dan mengirimkan jejak debu yang menghujani dari atap. Itu melambat saat mendekat, sehingga aku bisa mendengar rahang bawah berderit dalam ritme yang terukur dan stabil. Klak klak klak. Lagi dan lagi. Kemudian ia akan bergerak maju sedikit lagi. Klak klak klak. Kemudian kepalanya beringsut ke dalam gua. Oh, kotoran. Kaki seribu ini dengan mudah berukuran setengah lagi dari yang kami bunuh. Tubuhnya telah berubah warna menjadi merah berkarat, sekarang hanya sedikit tembus pandang. Setiap mandibula memiliki panjang dan lebar seperti manusia dan bergerigi seperti gergaji tulang. Ini membeku. Kepalanya diturunkan beberapa kaki. Mandibula berbunyi. Kemudian ia meledak ke depan dengan kecepatan yang seharusnya tidak mungkin untuk sesuatu sebesar itu. Aku menghindar ke belakang saat rahang bawah menutup tepat di depanku, lalu berguling ke depan di bawahnya dan meraih kaki depan. Dengan putaran yang tajam, kaki itu terlepas dari tubuhnya, tetapi kaki seribu raksasa itu bergerak lagi. Setiap kaki menusuk ke bawah, tubuh itu meliuk-liuk, setiap incinya bergerak. Aku hanya bisa melihat Regis melesat di belakang, menggigit dan membentak apapun yang dia bisa. Dari arah lain, api hitam membanting ke karapas keras seperti baut balista, tetapi api hanya meninggalkan bekas hangus yang gelap. Seluruh kerangka luar ditutupi lapisan tebal ether, yang bahkan mengabaikan api jiwa. Menutupi kaki yang terputus dengan ether, aku mencoba untuk mendorong ke perut kaki seribu, tetapi kaki lain menabrak bahu aku dan pukulan meluncur dari kitin berlapis ether. Melempar embel-embel yang terputus, aku menyulap pedang ether sebagai gantinya dan menebas kaki terdekat. Pedangku terkelupas, lalu patah. Mengutuk, aku menginginkan lebih banyak kekuatan ke belati eterik, dengan fokus pada bentuknya, memaksanya untuk berkembang dan tumbuh lebih lama. Belati membengkak menjadi ukuran dan bentuk kasar sekop, lalu pecah. Caira menguatkan dirinya saat kaki seribu mengalihkan perhatiannya padanya. Itu mengeluarkan pekikan bersiul dan melonjak ke arahnya. Mengumpulkan eter sebanyak mungkin ke tanganku secepat mungkin, aku langsung meninju. Perut Chitinous retak, dan tubuh kaki seribu tersentak, kakinya mengacak-acak tanah yang tertutup kristal. Aku meninju lagi dan lagi, menciptakan serangkaian kawah yang rusak di sepanjang bagian bawah tubuhnya, tetapi itu tidak cukup untuk memperlambat atau merebut kembali perhatiannya. Pecahan perak artefak Caira berputar cepat di depannya, tidak lagi menembakkan proyektil. Sebaliknya, seberkas api jiwa menghubungkan mereka, membentuk penghalang tipis di depannya. Saat aku bersiap untuk meraih kaki-kaki seribu dalam upaya terakhir untuk menahannya, satelit ketiga terlepas dari penahannya, lalu yang lain, dan mereka bergabung dengan yang lain. Penghalang tipis berkembang menjadi dinding api hitam sesaat sebelum kaki seribu menghantamnya. Mata Caira menajam saat dia mencondongkan tubuh ke depan, fokus untuk menahan penghalang pertahanan di tempatnya. Tabrakan itu mengguncang sarang, dan tubuh kaki seribu meringkuk seperti kereta yang tergelincir saat bagian depan tiba-tiba berhenti, tetapi bagian belakang terus berputar ke depan. Mandibula terbuka lebar, mencoba menutup di sekitar tepi perisai Soulfire. Percikan hitam ungu terbang kemanapun kaki seribu berbalut ether menyentuh api gelap, menghanguskan semua tempat mereka mendarat. Cahaya gelap memantul dari keringat yang menempel di wajah Caira, menyoroti wajahnya. Giginya memamerkan seringai konsentrasi, mata merahnya menyala-nyala seperti mereka juga telah terbakar. Dia menahannya, tapi aku tahu dia tidak bisa menahannya lama. Tekanan yang tiba-tiba membengkak dari ujung gua yang lain membuatku berputar, waspada terhadap beberapa ancaman baru. Sebaliknya, aku melihat Regis mengambil dirinya dari tumpukan kristal ether. Nyala apinya tumbuh bergerigi, bentuknya kurang jelas seperti serigala saat wajahnya melebur menjadi bayangan saat dia berubah. Aku bisa melihat ujung duri-duri keras yang tumbuh dari seluruh tubuhnya dan tanduk yang menonjol dari kepalanya, tapi aku tahu itu akan memakan waktu sebelum dia bisa bergabung kembali dengan pertarungan. Tidak ada waktu untuk menebak-nebak penggunaan destruction-nya. Petir eterik menyambar di sekitarku saat aku dewa melangkah ke kepala kaki seribu yang menggeliat. Menanamkan ether ke dalam tinjuku, aku membantingnya ke dalam kerangka luar berlapis ether lagi dan lagi, menciptakan jaring laba-laba retakan di kitin tebal. Kaki seribu mundur dari pukulan, kepalanya mencambuk keluar dari bawah aku begitu cepat sehingga aku berputar di udara sebelum mendarat di kaki aku. Kepalanya terguncang ke depan dan ke belakang dan rahang bawahnya bergemeletuk mengancam. Untuk satu tarikan napas, hal-hal di dalam gua hampir tidak bergerak. Caira terengah-engah di balik perisainya, tetapi ketika aku bertemu matanya, dia memiringkan kepalanya hanya 1 inci, meyakinkanku bahwa dia baik-baik saja. Semua perhatian kami, bahkan kaki seribu raksasa, tertarik pada Regis. Bayangan mencair darinya, mengungkapkan sepenuhnya bentuk kehancurannya. Sama seperti saat kami bertarung melawan apa yang disebut hal-hal liar, dia sangat besar. Dada dan kaki depannya menjadi tebal dengan otot-otot yang dijalin, punggungnya sedikit miring ke bawah dan menyala dengan api ungu yang bergerigi dan tidak wajar.
Tanduknya seperti pendobrak yang tajam melengkung ke depan seperti banteng, sementara rahangnya yang menggeram dipenuhi belati bergerigi. Ketika dia berbicara, suaranya yang dalam bergema di seluruh ruang, geraman yang lebih mendasar daripada ucapan. Coba buang ini, jalang. Regis melompati setengah panjang sarang untuk menabrak kaki seribu yang melingkar, rahangnya yang diresapi destruction robek dan robek. Dia merobek kaki dan merobek luka besar di karapas, di mana kotoran tebal kemerahan tumpah. Tapi kaki seribu itu melawan. Meskipun ukuran Regis, binatang raksasa itu masih jauh lebih besar, dan melingkar di sekelilingnya seperti ular piton, menggunakan tubuhnya untuk menghancurkannya. Kakinya ditikam seperti belati di sekujur tubuhnya, membelokkan bulu yang mengeras. Baut hitam api jiwa yang membara melempari makhluk itu, menembak lebih cepat dari sebelumnya. Penghalang tebal eter memudar, dan untuk setiap 10 baut yang dihamburkan melawannya, satu berhasil melewatinya, menyebabkan Kitin meletus dan mendesis saat api jiwa membakarnya. Tiba-tiba kaki seribu masuk ke dalam gulungan maut, menabrak secara maniak melalui gua dengan Regis terjepit di tubuhnya. Artefak Caira kembali ke mode defensif saat bagian dari tubuh kaki seribu menghancurkannya ke dinding. Mengambil napas dalam-dalam, menenangkan, aku menyulap pisau eter di tinjuku. Aku memandu formasi, menyimpan gambaran yang jelas dalam pikiran aku, pisau panjang dan tipis, ungu tembus bukannya biru. Aku memiliki eter yang dibutuhkan, aku tahu aku memilikinya, hanya pemahaman yang kurang. Beberapa wawasan kunci tentang bagaimana eter dapat membentuk bentuk padat, senjata, terus lolos dari aku. Tetap saja, aku mencoba. Belati itu memanjang, tetapi ujungnya menjadi tidak jelas. Bentuknya goyah, melingkar seperti tubuh kaki seribu yang sangat besar, yang berputar dan menabrak di sekelilingku. Aku mengeraskan keinginan aku, dan bilahnya diluruskan. Ujung-ujungnya bergetar dan menari-nari, lebih seperti Forgevire daripada baja yang ditempa, tetapi bentuknya bertahan. Aku melacak jalur bingkai melingkar kaki seribu. Itu kacau, tanpa pikiran. Tapi ada pola dalam semua kekacauan itu. Memegang pisau dengan kedua tangan, aku membagi pikiran aku. Dengan satu bagian, aku memegang bentuk pedang. Dengan yang lain, aku memfokuskan eter ke setiap otot, sendi, dan tendon. Kepala aku sakit karena upaya itu, tubuh aku menjerit saat berjuang untuk menahan diri melawan ketegangan. Berstep menarik dunia di bawah kakiku, dan kemudian aku berdiri di sisi lain sarang, tidak ada yang tersisa di tanganku kecuali gumpalan eter yang samar. Di belakang aku, ada suara benturan yang stabil dan terus-menerus saat tubuh kaki seribu itu merosot ke tanah. Banjir lumpur merah mengalir dari luka yang membentang setengah panjang tubuhnya, mengubah tanah menjadi subkristal berdarah, sisa-sisa setengah dimakan, dan cairan berdarah. Kamu baik-baik saja. Aku berpikir kepada Regis, yang tidak bisa aku lihat di antara lipatan mayat kaki seribu. Tekanan yang ditunda oleh bentuk penghancurannya telah berkurang. Jangan pedulikan aku. Aku hanya akan berbaring di sini dalam sub kematian yang berbau busuk ini sebentar, pikirnya kembali dengan lelah. Dengan tawa lelah, aku mengalihkan perhatianku ke Caira, yang bersandar di dinding yang jauh. Aku telah berjanji untuk membawanya pada pendakian ini sebagai imbalan atas bantuannya dalam mencuri kompas. Namun, melihat bangsawan Alakrian menahan dirinya di beberapa zona terakhir ini, menjadikannya sebagai rekan satu tim terasa kurang dari komitmen dan lebih seperti kemitraan sejati. Caira, panggilku ketika aku melihatnya mendorong dirinya kembali berdiri. Bagus sekali. Sesuatu tentang ekspresinya membuatku tidak bisa berjalan lebih dekat ke teman berambut biruku saat dia terlatih-tatih menuju tengah ruang baca. Regis muncul di sekitar gundukan kaki seribu, mengibaskan kotoran yang menempel di bulunya. Dia datang untuk berdiri di sampingku, dan kami diam-diam memperhatikan saat Caira menemukan ruang yang relatif bersih di dekat pusat sarang. Soulfire tiba-tiba meledak darinya, membentuk bola api hitam yang memudar secepat kemunculannya. Sekarang berdiri di tengah-tengah cincin tanah yang telanjang, dia menarik sesuatu yang memancarkan perak dalam cahaya redup, lalu menjatuhkannya ke tanah. Belati kakaknya. Sambil berlutut, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menyandarkan dahinya pada gagangnya. Bahunya mulai bergetar saat air mata mengalir di pipinya sebelum jatuh ke tanah. Ayo, bisikku sebelum berbalik. Regis mengikuti, memberinya waktu untuk berduka. Suara isak tangis yang setengah tersedak terdengar dalam kesunyian.